Halo, kembali lagi bersama saya Riola Putri di podcast Enakin Aja, podcastnya Remaja Kreatif. Nah, di episode kali ini, tepatnya episode 2, kita akan membahas tentang ilmu bisnis atau lebih mengenal itu desain grafis. Dan tentunya aku tidak sendirian, di sini sudah ada narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Umar Al-Faruq. Halo Kak, apa Halo, kabar? baik. Alhamdulillah. Nah, langsung aja nih ya kita bahas tentang desain grafis. Sebelumnya Kak Umar lagi sibuk apa nih? Kalau sehari-hari ya paling kuliah, terus nyambi kerja juga. Untung kuliahnya online, jadi banyak pekerjaan di sehari-hari. Kerjaannya lancar nih ya berarti ya. Alhamdulillah lancar. Oke, ini buat pemulaan kali ya, kita bahas dulu tentang apa sih desain grafis ini. Kak Umar, menurut Kak Umar silakan. Kalau menurut saya desain grafis itu sebagai media komunikasi visual untuk promosi dan sebagainya. Kebanyakan untuk media sekarang kan apa itu sosmed, nah itu bergantung sekali, tergantung apa visualnya. Kalau visualnya jelek tuh orang-orang tuh jarang yang minat. Nah berhubung ada desain grafis, nah ini berguna banget buat sosmed itu ngangkat. Jadi bisa Eh, dibilang identitasnya lah ya, Buat identitas sosial branding lah, media buat untuk branding sosial media gitu ya. Oke, langsung aja. Bisa diceritain nggak sih Kak Umar pertama awal-awal mula gitu bisa terjun di dunia lettering gitu khususnya? Eh, Lettering tuh, kalau lettering ya dari SMK sih, kelas 2. Kelas 1 kan itu masih gambar manual tuh. Kelas 2 tuh nemu hobinya lah, enak banget kalau udah nemu hobinya, terus saya tekuni aja sampai sekarang. Oh, Dan berarti bisa alhamdulillah dibilang kalau Kak Umar tuh hobi yang menjadi pekerjaan gitu ya? ya, Atau hobi yang menghasilkan gitu ya lah hobi ya? yang dibayar. Oh gitu, siap. Terus gimana nih, lanjut tentang lettering tadi. Kalau lettering tuh ya kita buat tulisan-tulisan yang bagus itu lah. Nah kayak ini kayak Ini by the way karya Mas Umar nih guys, podcast kita disponsorin oleh Kak Umar. Terima kasih banyak. ya sama-sama. Padahal Lanjut cuma ngawur. lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi menurut Pak Umar, apa sih jaminan di masa depan tentang berkarya di bidang desain grafis itu? Jaminannya apa sih? Gitu. Kalau menurut saya ya sebagai orang awam gitu loh. Ya kayak musik lah, tiap hari itu ada aja musik baru, kebutuhan baru musik. Nah desain grafis juga tiap hari itu pasti ada yang Inovasi lah ya, ya, gitu istilahnya. jadi kebutuhannya tuh banyak banget. Demandnya tuh tinggi, ya itulah yang bikin terus bertahan sampai nggak tahu kapan. Oke, nah kalau ngomong-ngomong soal bertahan nih ya, Kak Umar, gimana sih caranya bertahan di dunia desain, di dunia lettering? Sedangkan pasti saingan makin banyak dong, Ya. ya kan? Gimana sih cara tersendiri deh dari Kak Umar? Gimana? Kalau menurut saya versi saya tuh bertahannya ya terus inovasi, ngikutin apa yang lagi tren lah. Itu diikutin aja dulu, nggak apa ngikut market atau follow the money. Nah itu aja yang berduit itu mana dulu. Terus nanti kalau udah ya uangnya udah banyak lah, terserah lah mau idealis atau apa, terserah kamu. Terus jangan lupa ya investasinya itu kalau di dunia desain bisa beli buku atau e-book atau ya itulah webinar online itu dari yang udah pro lah, nanti dapat insight baru, terus bisa ngasilin karya baru lagi. Oke, berarti dari Kak Umar sendiri nih udah mulai terjun dari SMK ya? Ya. Karena apa nih? Keinginan sendiri atau tuntutan jurusan sekolah kah apa gimana? Kalau menurut saya sendiri ya karena emang udah suka aja, jadi Oh, udah ngelakuinnya suka ya. seneng. Mau Jadi kalau udah ngabisin suka digas aja ya, Kak. yuk. Oke, terus boleh dikasih tips nggak sih gimana nih caranya kita buat mulai nih? Ayo loh, desain grafis itu seru, selain seru bakal menjamin lah gitu. Nggak harus desain sih sebenarnya, kenali diri sendiri dulu lah, Apapun sukanya itu apa. bidangnya. Oke. Kalau udah tahu diri sendiri enak mau ngejual diri, ya maksud saya ngejual skillnya lah, Dalam bukan tanda kutip ya, iya menjual diri dalam tanda kutip.
Oke. valuasi diri sendiri dulu lah. Nah, ngomong-ngomong, sebenarnya bisa kali ya diceritain Kak Umar tuh sekarang udah eh, memiliki aset lettering seberapa banyak sih? Kalau aset sih produk baru berapa ya? 20-an lah. Tapi kalau campuran yang khusus lettering font itu baru 20-an, kalau campuran udah 150-an lah. Oh, lumayan banyak ya. Ya, Itu masih itu tuh, kalau ya masih kecil lah dibanding senior-senior saya. oke siap. Tapi itu tuh per bulan tuh kira-kira menghasilkan berapa tuh Kak Umar kira-kira? Kalau boleh sharing ya. Gampangnya sih kan ini saya kuliah di Amikom ya. Per bulan tuh cukup lah kalau buat bayar 2 semester. Oh gitu, siap. Lumayan. Itu apa nih? Perhitungannya kayak bersih kah, kotor atau belum? Itu udah bersih. Oh, udah bersih ya. Terus selain di digital marketing Kak Umar, yang Kak Umar pilih itu apa aja sih websitenya yang Kak Umar pribadi pakai gitu? Kalau website sih saya masih ngikut ya. Untuk website pribadi masih dalam proses pembuatan karena gak gampang juga biar bagus. Kalau websitenya bisa dicek di Google aja, Creative Market, My Phone, Phone Bundle dan sebagainya. Itu bagus banget websitenya di situ. Itu nggak harus lettering juga sih. Ada kalau mau apa ya, tukang foto lah biasanya di situ juga ada Oke, fotografer. jadi websitenya tuh terbuka untuk siapapun Yang ya. penting aset-aset kreatif tuh dijual laku di sana. Tapi Video juga cara ada loh video. Oke tuh guys, ini kesempatan banget buat para penonton setia podcast Enakin Aja. Buat yang mau memulai bisnis misalkan di bidang entah itu desain, foto ya. Apa aja tadi? Video. Video bisa dijual di website tersebut. Tapi gimana sih cara submitnya ke website itu? Susah Nah, apa ya gampang? kalau menurut saya sih gampang dulu soalnya. Kalau Oke. sekarang udah mulai ketat karena ya itulah disaring biar yang benar-benar bagus tuh layak gitu loh. Kalau nggak layak tuh aduh mending bagusin dulu karyanya terus baru dah. Tapi maksudnya masuk ke website itu tuh kita pure dapat penghasilan ke kita atau misalkan ke kita harus melewatin beberapa aspek dulu gitu, bisa dijelasin nggak sih sistem itunya tuh gimana sih Kak Umar? Ya gampangnya sih kita punya karya lah misalnya di Instagram, nah itu kita upload dulu beberapa, nanti itu bisa buat portfolio. Nah itu syarat untuk daftarnya dulu, Oke. terus nanti kalau udah keterima paling isi teks itulah pajak-pajak gitu loh. Nah nanti kita Oke. tinggal terima bersih dari marketnya, nah udah dihitungin pajak-pajaknya. Itu berarti berupa apa Kak Umar? Apanya? Transaksi Oh ya, internasionalnya dolar ya? iya kalau internasional pasti pakai dolar. Terus menurut Kak Umar sendiri apa nih yang bisa di-sharing suka dukanya selama beberapa tahun bergelut di bidang desain? Kalau saya sih suka terus, Oh hanya gitu. emang hobi jadi ya udah enak aja ngerjain. Tapi masa sih nggak ada dukanya sedikit pun? Dukanya sih ya uangnya paling boros, cuma nggak tahu Oh gitu ya. penghasilannya nggak diputerin lagi tuh salahnya. Terus apa ya? Sekarang lagi ada rencana apa nggak gitu, rencana besar buat kedepannya? Ada sih ini rencana ke depan buat udah dapet berapa ya? 3 orang di desain grafis itu. Udah mulai jalan beberapa tapi cuma remote, belum onsite di studio gitu, Oh belum ada berarti tempat soalnya. oke, berarti sumber Kak Umar tuh maksudnya dari diri sendiri apa ada ngikut ke orang lain gitu? Ya kalau gitu tuh ada prosesnya. Yang pertama tuh dari diri sendiri dulu lah, dari gaji jualan, terus saya putar lagi. Nah itu buat bayar orang, ngetim, jadi biar tambah besar gitu lah. Oke. Jadi nggak capek Terus kerja. eh pasti collab-collab dong ya sama teman-teman yang lain. Ya Itu apa tuh suka dukanya? kalau collab Menyatukan pikirannya tuh gampang gak sih? Kan kadang desain tuh punya ciri khas tersendiri ya, apalagi kayak perorangan gitu. ya Ada sih. nggak sih yang Ya kalau sama kayak nyari pasangan lah, cocok-cocokan. oke? Kalau udah nemu yang cocok, wah enak banget. Pokoknya tinggal jalan, gas. Tapi Ap- kalau nggak nemu yang cocok ya mungkin bisa dibenerin dulu atau tapi kalau direvisi-revisi.
terus-terusan nggak bener gimana nih solusinya Kak Umar? Ya udah, Ditinggalin aja apa? kalau nggak mau dibina ya dibinasakan aja. Oh gitu Maksudnya ya, iya, siap boleh deh. buat Tapi aduh, apa? kita udah kemana-mana banget nih ya Iya, pembahasan. Kayaknya kita balik lagi aja deh ke heeh. bahasan bisnis ya. Menurut Kak Umar sendiri ada nggak sih tips-tipsnya nih buat anak-anak muda di zaman sekarang yang mau, aduh, gue pengen punya kerjaan, gue pengen berkarya, gue pengen punya keahlian itu gimana? Ada nggak sih tips tersendiri? Ya pasti kalau buat anak-anak muda sih cari dulu apa yang mereka sukai, terus ditekuni aja dulu. Yakin lah kalau apa ya, pengalaman 10.000 jam kalian tuh nggak mungkin nggak ada rezekinya. Jadi kalau pengalaman jam terbang kalian tinggi pasti ada rezekinya, pasti ada uangnya. Percaya itu dulu. Oke. Terus ada lagi nggak? Ya udah, terus ya bijak lah kalau sama uang, jangan di spending semua, jangan lupa invest, diputar atau beli sesuatu yang valuable lah. Nah, Jangan konsumtif udah. ngomong-ngomongin soal investasi gitu tuh, menurut Kak Umar layak nggak sih sebagai kita nih ya, kita masih bisa dibilang remaja nggak sih? Kayak remaja, anak-anak muda lah gitu di dunia bisnis, terus mereka menginvestasikan uang mereka gitu, itu penting banget nggak sih menurut Kak Umar? Iya sih, penting banget itu. Atau balik lagi ke ya udah itu tujuan hidup gua gitu, terserah. Ya udah, kalau ya prinsip hidup juga sih itu Iya kan? pilihan. Ya, tapi kalau mau hidupnya YOLO ya jangan nyesel kalau besok tuanya masih kerja itu keliling kayak orang nggak jelas, gabut, ngemis-ngemis. Jangan nyalain. Kalian dikasih masa muda buat ngerubah nasib malah YOLO. Kan goblok. Oke. Nah, itu sih. Saya Pembahasannya suka udah kesel mulai aja. memanas ya. Iya, kesel banget Tapi sama anak-anak muda tolol kayak gitu. kan gini ya Kak Umar, bukan bukan Sukanya maksud saya ngeluh. Iya. menentang, tapi kan you only live once tuh emang bener banget kan. YOLO tuh penting banget kan di hidup kita. Maksudnya ya, tapi ada batasan-batasannya gitu loh. Gimana sih cara Kak Umar ngatur waktunya gitu loh? Ya, mending Pasti Kak Umar sendiri iya. pernah YOLO dong, pernah mikir, Iya. aduh ya udahlah YOLO aja Iya, bodo mending amat. sukses dulu baru YOLO, enak. Udah Oh gitu kere ya. malah YOLO kan, Tapi aduh, kalau suksesnya di kebalik. usia tua gimana? Bukan young lagi dong, bukan young lagi dong. Ya, kan tadi aku udah bilang, dikasih masa muda itu buat merubah nasib. Nah, itu dirubah pas Tapi masa ya udah muda. gimana deh cara ngatur-ngatur waktunya deh gitu, antara ini pengen main di sini, pengen bisnis, itu kira-kira menurut Komar bisa nggak? Atau Ya, kita harus hajar terus yang ini tekunin, terus jalanin yang ini lupain karena nggak bisa dipegang dua-duanya, itu menurut Komar gimana? ya itu sih manajemen waktu aja sih. Prioritas lah. Mana yang paling kamu sukai ya udah itu kerjain dulu. Kalau sukanya main ya kalau bisa mainnya tuh di monetize dulu, dapat duit, main dapat duit. Nah, itu bagus. Main ngeluarin duit ya kere terus kamu gitu. Tapi Kak Umar Ah. sendiri ini sebenarnya pacaran nggak sih? Gimana ya? Itu rumit sekali sih. Oh gitu ya. Jangan bahas itu lah. Enggak, maksudnya kan manajemen waktu, kan ada waktu buat pacar nih pasti kan. Pasti pacarnya Kak Umar juga nuntut waktu lah ya. Iya. Ada nuntut waktu buat pacaran, waktu buat kerjaan, waktu kuliah tuh Kak Umar, gimana tuh cara ngebagi-baginya manajemen waktunya? Ya, Siapa tahu ini pemirsa podcast kita butuh nih tips-tips dari Kak Umar sendiri. ya kalau saya sih kadang sih main sama pacar terus sambil ngerjain kerjaan. Jadi enak. Terus Produktif pacarnya ini. dicuekin dong ya. Bete Ya, nggak dia? sesekali dicuekin, Gitu ya. ngobrol sambil ngobrol kan bisa. Sebenarnya yang Kak Umar cari itu, tapi gini ya, kalau misalkan pacar Kak Umar udah gimana sih antara kerjaan sama pacaran tuh kan nggak boleh dong harus terus-terusan disatuin, ada kalanya kita harus mengkhususkan gitu kan, menspesialkan. Itu menurut Iya Kak sih. Umar gimana, lebih berat kemana? Oke, bentar. Tak minum dulu. Oke, siap, boleh gimana Kak Umar? Kalau menurut saya itu sih balik ke pribadi. Mana yang diprioritasin. Apalagi ya anak-anak muda zaman sekarang tuh kan pada bucin ya istilahnya, bucin, terus mereka lupa waktu buat mereka cari jati diri sendiri. Itu gimana menurut Kak Umar? Ya udah, itu salah pergaulan aja sih biasanya ya. Salah nggak bisa cari jati dirinya. Berarti kalau Kak Umar nih ya, yang saya teliti, yang saya tangkap nih, Kak Umar terlalu hustle gitu ya. Itu kehilangan sosok seorang
pasangan nggak sih di hidup Kak Umar? Eh, Atau Kak Umar nggak keberatan mak justru kalau seperti itu? kalau menurut saya ya kan saya lebih mentingin kerjaan. Kerjaan. Iya, ya udah besok kalau kehilangan ya udah gimana lagi? Cari lagi lah. Oh gitu, Iya, cari lagi ya. heeh. Kalau Oke. masih mau ya ya udah. Tapi ada nggak sih, definisi sukses menurut Kak Umar tuh apa sih? Nah, itu sih kalau definisi sukses tuh memang harus detail. Tapi kalau menurut saya sih gampangnya punya waktu sih buat keluarga. Meskipun kerja keras tapi tetap harus ada waktu buat keluarga. Itu sih. Untuk keluarga, untuk pasangan masa depan gitu ya. Nah, kerja terus tapi nggak ada waktu buat keluarga ya buat apa kerja? Oke, siap. Duh, udah banyak sekali ya di episode kali ini yang kita bahas. Pemirsa, ini nggak kerasa banget ya waktu udah berjalan dengan sangat cepat. Kita membahas soal bisnis tuh nggak akan ada kelarnya ya, Pak Umar ya. Membahas Iya. tentang bisnis, tentang karya itu nggak akan ada habisnya. Sementara kita di sini terbatas oleh ruang dan waktu, maka dari itu episode podcast kita di episode kali ini harus berakhir sampai di sini saja. Dan jangan lupa buat pemirsa di rumah, semoga menginspiratif tentunya saran-saran dari Pak Umar, narasumber kita yang kali ini sangat luar biasa. Semoga bisa dijadikan sebagai referensi untuk yang mau memulai berkarya, berbisnis gitu ya. Dan ya, semoga podcast kali ini bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Jangan lupa juga jaga kesehatan, tetap patuhin protokol, pakai masker, dan sehat terus ya, bahagia terus. Sampai jumpa di podcast Enakin Aja episode berikutnya. Bye bye.